Oke, silakan kalau mau absen. Ya, jadi kita akan mulai hari ini melanjutkan materi kemarin ya. Sebelum mulai, bincang-bincang dulu sebentar. Kemarin ada yang nonton ini nggak? Ada yang nonton kuliah keprofesian yang saya share linknya? Ada yang nonton nggak? Oh, ada Naufal. Ya, siapa tahu ya ada yang mau jadi dosen. Lalu kemarin saya dapat komplain dari Bu Sofi tuh. Kata Bu Sofi, apa-apaan sih katanya ngumumin nilai P2 sebelum kelas SOTP, kata dia gitu. Anak-anak di kelas SOTP jadi kurang aktif, ditanya ada pertanyaan terus semuanya cuma diam katanya. Seperti Bu Sofi jadi Najwa menghadapi kursi kosong katanya gitu, ngomong sendiri. Ya, tapi saya apresiasi ya, nilai teman-teman termasuk baik. Soal nomor 3 memang out of the box ya, memang beda ya, susah itu advance soalnya. Tapi soal 1 dan 2 saya acungi jempol, nilainya sangat baik ya. Saya ngajar P2 ini sejak Pangan berdiri, jadi sejak angkatan pertama Pangan, dan kami kan selalu punya kelas yang paralel dengan kelas reguler di Ganesha dan kelas inter di Ganesha gitu ya. Semua soal ujian sama, semua cara pengajaran sama, materi sama, lalu penilaian standar semua sama. Dan tahun ini pertama kalinya baik Ganesha dan JTO memiliki nilai yang sama ya untuk ujian. Jadi kita mendapatkan kemarin setelah direkap nilai rata-rata untuk JTO dan Ganesha terutama untuk soal 1 dan soal 2 itu sama. Ya, ini pertama kali selama saya mengajar JTO, tepatnya selama Pangan dan bioenergi berdiri gitu ya. Jadi saya apresiasi nilai teman-teman baik sekali. Apa ini astagfirullah? Kenapa? Akbar sama Naufal astagfirullah. bukan kita, mereka yang astagfirullah. Saya sampai kaget di kolom chat ya. Bu, apakah ada orang yang benar nomor 3? Ya, Bambang, nomor 3 ada yang benar hanya setengah gitu ya. Kalau level nomor 3 itu 100, ada yang dapat nilai 50. Itu satu orang di kelas reguler Ganesha ya, saya lupa namanya. Satu orang di kelas reguler Ganesha, tapi tidak ada yang di atas 20 ada ya. Ada 2-3 orang. Yang satu 50, yang lain 35. Bu, kalau belum lulus gimana? Ntar ujian perbaikan ya, nggak apa-apa. Tenang aja. Jangan sedih ya, ini nilainya cukup baik. Kalau kita lihat rata-rata ini cukup baik nilainya ya. Dan kalau dibandingkan dengan tahun lalu gitu ya, nilai rata-ratanya ada sedikit peningkatan yang JTO ini dibandingkan JTO tahun lalu ya. Jadi walaupun pandemi nggak tatap muka di kelas, ternyata nilainya malah lebih bagus ya. Apa ternyata P2 lebih bagus kalau ngajarnya begini daripada di kelas gitu ya? Bisa jadi. Perbaikan persoal ya. By design memang harus perbaikan. Iya, by design nggak harus sih. Kalau nggak harus ya, kalau nggak perbaikan ya nggak lulus gitu aja. Nggak harus sih. Tapi ya kalau biasanya kita perbaikan lah ya. Persoal, jadi kalau misalkan nggak lulus nomor 1 aja, ya perbaikan nomor 1 aja. Kalau nggak lulus nomor 1 sama nomor 2, ya perbaikannya 2 soal. Ya. Ujian perbaikannya kapan? Belum disepakati ya. Nanti kita sepakati sekalian sama yang Ganesha. Perbaikannya bareng-bareng ya. Ganesha pun banyak banget yang perbaikan. Jadi ya mungkin 100 orang kali perbaikan totalnya. Jadi ya nanti kita harus sepakati dulu ya yang semuanya bisa. Ya. Jadi begitu, kalau misalkan nomor 1 yang nggak lulus ya perbaikan nomor 1 aja. Kalau misalkan nomor 2 kan banyak sekali tuh yang lulus. Nomor 2 ya nggak usah perbaikan lagi. Nomor 3 tidak ada perbaikan ya. Nomor 3 itu bukan syarat lulus. Jadi nomor 3 itu hanya soal pengayaan gitu ya. Jadi nggak lulus nomor 3 nggak usah perbaikan, nggak apa. Kalau yang udah lulus nomor 1 dan nomor 2, nomor 3 yang dapat nilai 20, nggak usah perbaikan. Ya, jadi 1 dan 2 saja yang perlu dilihat. Nomor 3 nggak usah. Begitu ya. Akbar, alhamdulillah. Nah, saya pikir alhamdulillah terus kamu nggak perbaikan, tetap perbaikan ternyata. Oke. Ya, silakan nanti minta tutorial lagi sama asisten ya. Nanti saya akan, saya belum sampaikan ya, poin-poin yang mayoritas salah gitu ya. Nomor 1 itu mayoritas salah, ada 2. Yang satu menganggap bahwa alirannya di luar
di luar pipa gitu ya. Yang kedua, menganggap bahwa itu anulus. Ya memang soalnya harus dicermati benar ya. Di Pangan yang dapat nilai yang lulus nomor 1 itu ya nilainya hampir full tuh 3 orang. Bambang, Fendi, dan Nadia kalau nggak salah ya. Nadia full nilainya kalau nggak salah, lupa saya. Tapi 3 orang itu yang lulus. Nah yang lain, itu ya sudah ada ya. Kok Akbar sudah punya? Hebat, hebat. Hebat ya. Nah itu jadi nomor 1 kesalahannya ada yang menganggap dia alirannya di luar pipa, ada yang anulus. Memang soalnya harus dibaca dengan sangat baik ya. Asumsi sistem tertutup sebenarnya tidak banyak. Kalau di Pangan dan JTO tidak banyak yang menggunakan asumsi sistem tertutup, itu di TK ya. Lalu syarat batas, oke, tanda positif negatif pada penjabaran umum shell momentum balance pada gaya eksternal ya. Nomor 2, kesalahannya banyaknya kesalahan syarat batas ya. Nomor 2 itu kan muternya yang satu searah jarum jam, yang satu berlawanan arah jarum jam. Jadi kan putarannya tuh yang satu harus minus ya. Kecepatan yang kalau misalnya kecepatan pada silinder kecil itu 2 omega dikalikan R kecil gitu ya, maka kecepatan yang silinder besar harus minus omega dikalikan R gitu. Ya itu kebanyakan salahnya di situ, banyak sekali yang salah itu. Selain itu ada juga yang kecepatan linear V sama dengan omega, nggak dikalikan dengan jari-jarinya. Jadi kecepatan linear diambil dalam kecepatan sudut, jadi itu salah. Harusnya dikalikan gitu ya. Ya itu sih paling ya kesalahannya ya. Oh oke ya. Bagus sih ya saling berkomunikasi ya antara JTO dan Ganesha. Syarat lulus tidak ditentukan nilai. Jadi gini, syarat lulus itu dari poin awal sekali bikin shell momentum balance ya sampai mendapatkan misalkan contohnya persamaan kecepatan ya. Semua step itu harus perfect. Kalau tidak perfect berarti tidak lulus ya. Tapi setelah mendapatkan bukan kecepatan kemarin itu yang tahu ya. Sampai dapat persamaan tahu itu harus perfect, harus sempurna. Nah, kalau misalkan ada yang tidak sempurna, itu tidak lulus langsung otomatis. Tapi setelah dapat tahu itu, kita kan suka ditanya berapakah torsi untuk memutar gitu ya. Itu juga ada poinnya. Jadi kalaupun ada step yang tidak sempurna di tahap kelulusan awal itu, tapi dia lalu dapat menghitung torsinya dengan baik, tetap dapat poin di torsi. Tapi walaupun poinnya besar, dia tetap tidak lulus gitu ya. Jadi kalau teman-teman membanding-bandingkan dengan teman yang lain ya, ada yang nilainya 70/100 tapi lulus, ada yang nilainya 75/100 tapi tidak lulus. Nah, biasanya yang 70/100 tapi lulus itu dia mengerjakan secara sempurna sampai mendapatkan tau. Itu adalah syarat kelulusan, dia sempurna. Tapi pas hitung tau, pas hitung torsi, salah, benar-benar salah gitu ya. Tapi itu lulus. Nah, sedangkan yang kedua, mengerjakan sampai dapat tahu itu tidak sempurna. Misalkan ada kesalahan saat menentukan syarat batas ya, mungkin ada kekeliruan kekeliruan kecil saat syarat batas gitu ya. Nah, itu dia otomatis tidak lulus. Tapi lalu menghitung torsinya menggunakan persamaan yang baik, plus minusnya benar, sempurna lah pokoknya menghitung torsi. Jadi dia dapat poin yang cukup besar saat menghitung torsi gitu ya. Jadi makanya nilai akhirnya lebih besar. 75/100, tapi tetap tidak lulus karena step-step dasar fundamental di awal untuk menentukan kelulusan itu dia tidak sempurna gitu ya. Begitu ya. Jadi kalau misalkan membandingkan ada teman yang nilainya lebih besar tapi kenapa nggak lulus, kenapa saya nilainya lebih kecil tapi lulus, jadi itu ya. Oke. Tapi ya good job ya, good job. Well done lah. Oke, hari ini saya akan melanjutkan pembahasan Bu Aci yang kemarin ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai konduksi panas dengan adanya viscous heat gitu ya. Nah, saya tulis dulu. Konduksi panas dengan viscous heat. Ya, oke. Nah, kemarin sudah membahas tentang panas yang ditimbulkan karena adanya aliran listrik ya. Sekarang kita akan melihat panas yang
muncul, yang generate gitu ya, karena adanya viscosity. Apa itu viscosity kita akan lihat. Jadi kasusnya adalah kita punya dua silinder yang konsentris. Nah, seperti ini ya, dua silinder yang konsentris. Perlu teman-teman amati di sini bahwa gambar saya menunjukkan bahwa jarak antar silinder itu seperti ini ya. Ini sangatlah kecil ya. Silindernya mepet-mepet tuh. Biasa kan saya kalau gambar anulus kan kayak begini ya. Nah, kalau gambar anulus biasa kayak gitu, kayak donat. Nah, tapi ini enggak. Ini menunjukkan bahwa jarak antar silindernya ini sangat kecil. Ya, di antara kedua silinder tersebut ada cairan, ada fluida, ya cairan biasanya sih ya, ada cairan. Nah, lalu setelah itu kita tahu bahwa temperatur kedua silinder ini berbeda. Yang dalam temperaturnya T0 ya, yang luar temperaturnya TB deh. TB. Jadi temperaturnya beda gitu ya. Nah, lalu setelah itu info lain yang kita bisa tahu apa ya? Jari-jari ya. Jari-jarinya R. Lalu ketebalannya, ini ketebalannya. Ketebalan si cairan itu yang ada di antara dua silinder itu adalah B. B ini ketebalan cairan. Paling gitu ya yang kita ketahui ya. Nah, lalu ternyata salah satu silinder ini berputar. Ya, yang mana yang berputar? Yang luar. Yang dalam diam. Saya tulis di sini ya. Silinder dalam itu diam. Silinder luar itu berputar. Putar ya. Berputar dengan kecepatan sudut pastinya. Nah, kita sebut saja kecepatan sudutnya adalah omega. Ya, omega. Oke. Anggaplah dia berputar searah jarum jam. Jadi dia mutarnya ke sini. Ya, mutar. Yang luar yang mutar ya, yang dalam diam aja. Oke. Nah, karena yang luar itu mutar ya. Kalau kita menggambarkan velocity profil kecepatan, maka fluida yang nempel dengan silinder luar, dia akan bergerak dengan kecepatan sesuai dengan kecepatan putar silinder luar. Fluida yang di dalam dia diam-diam aja ya. Nah, teman-teman sudah belajar juga di McFlu ya. Fluida itu kalau bergerak ya, biasanya dia ada friksi dengan permukaan padat yang bersentuhan dengan dirinya ya. Nah, demikian juga di sini. Ketika si silinder luar ini berputar, akan ada friksi antara silinder dan fluida. Ya. Makanya akan timbul panas. Ya. Jadi panas di sini panas yang timbul gitu ya, timbul karena adanya friksi. Gitu. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat jarak antara dua silinder ini sangat kecil ya. B ini sangat kecil dibandingkan R. Nah, maka kalau misalkan jaraknya sangat kecil, saya boleh saja mengamati sistem ini menjadi sistem dalam bentuk kartesian. Misalkan saya mengambil bagian ini. Ya, bagian ini saya gambarkan kartesian. Kenapa sih? Ya, kalau kartesian tuh lebih mudah lah daripada yang silinder, apalagi yang bola gitu ya. Nah, kalau saya boleh gambarkan dia sebagai kartesian, maka sumbunya boleh aja saya tuliskan ini sumbu X, ini sumbu Z. Ya. Profil kecepatannya akan terlihat seperti ini. Ya, di mana plat yang atas ini
dia bergerak dengan kecepatan sebesar, nah ini ya jangan lupa, dengan kecepatan sebesar omega r. Ya, omega itu kecepatan sudut. Yang kita butuhkan adalah kecepatan linear. Jadi yang atas itu bergerak dengan kecepatan sebesar omega r. Sedangkan yang di bawah ini diam saja. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita ingin tahu gitu ya, kita ingin tahu berapakah atau bagaimanakah profil temperatur. Bagaimanakah profil temperatur di cairan gitu ya, di cairan. Sebenarnya kalau misalkan alirannya, bukan aliran. Kalau misalkan kedua silinder itu nggak muter, dua-duanya diem-diem aja gitu ya. Kalau misalkan dua-duanya diem-diem aja, ini TB, andaikan ya, ini T0. Kita andaikan TB lebih besar daripada T0. Kalau misalkan silindernya nggak ada yang muter, maka profilnya ya gampang. Profilnya ya pasti kayak gini, linear, sama kayak profil gini ya. Nah, kalau misalkan nggak muter kayak gini. Nah, sekarang kalau muter, gimana tuh? Gimana profil temperaturnya? Nah, ini akan kita pelajari sekarang. Udah jelas ya? Permasalahan kita hadapi jelas ya? Mudah-mudahan jelas ya. Oke. Nah, pertama ya biasalah. Pertama kita harus membuat shell energy balance gitu ya. Shell energy balance. Nah, shell energy balance-nya seperti apa? Kalau kemarin itu kayaknya di contoh yang kabel listrik itu kita langsung menggunakan key ya rasanya ya. Sorry, kemarin saya nggak ikutan sampai akhir, di tengah-tengah saya keluar ya ngerjain yang lain. Kemarin tuh rasanya kita langsung pakai key. Nah, di sini kita nggak pakai key. Saya ingin kita mulai dari ya. Masih ingat kan itu apa? Itu ya, itu ini analog dengan V kalau di momentum ya. Dia adalah itu total flux energi gitu ya, total flux energi, dia analog dengan si V. Nah, si V ini kan kalau di momentum dia beranak jadi 3 ya, dia beranak jadi P, beranak jadi tau, beranak jadi rho VV. Nah, si E ini juga beranak dia nanti. Nah, kenapa saya nggak langsung pakai Q? Karena di sini kita bukan hanya ada panas konduksi, tapi ada juga aspek lain. Ya, dia akan beranak jadi apa ya? Q, apalagi sih beranak jadi tau V ya, beranak lagi jadi setengah rho V kuadrat. Nah, sama nih, ini analog ya, ini analog. Nah, yang analog lagi tuh biasanya ini Q, analog dengan tau. Ini konvektif, analog dengan konvektif. Ini ya, ini semi-semi analog dengan P gitu ya, semi-semi lah. Nah, di sini jadi saya pakai E ya, saya pakai total flux energi. Kalau kita lihat sekarang kasus kita, ini saya hapus dulu nih, takutnya misleading. Nah, sekarang kalau kita lihat kasus kita ya, sudah bisa di-convert menjadi kartesian seperti ini ya, supaya lebih mudah. Maka kita lihat bahwa energi itu akan berpindah ke arah X ya, berpindah ke arah X. Kenapa? Ya karena beda temperaturnya ke arah X. Jadi kita bisa membuat shell energi balance yang ke arah X gitu ya. Nah, ini saya gambarkan aja titik-titik. Bentar ya, saya akan gambarkan di sini. Nanti saya gambarkan di sini titik-titik ini ya. Dia adalah ruang kontrol kita. Ya, jadi akan ada E masuk ke sini ya, EX keluar EX juga. Di mana masuk EX di X, keluar EX di X plus delta X. Gitu ya. Jadi dia masuk sebagai dia masuk sebagai EX di X. Nanti keluarnya EX di X plus delta X ya, ini kan sama aja kayak biasa ya. Nah, lalu ini kan flux panas ya, flux panas. Supaya dia jadi laju panas, maka dia harus dikalikan
harus dikalikan dengan apa? Dengan luas area yang ditembusnya, ya, dengan luas area yang diterobos. Nah, sekarang kita ingat lagi ya, si gambar ini dia adalah berasal dari potongan ini, ya. Jadi kalau kita lihat luas area yang diterobosnya itu adalah tinggi silinder L, ya, tinggi silinder. Kalau teman-teman bayangkan L itu apa sih? L itu tinggi silinder. Gambarnya kemana? Gambarnya menerobos layar, ya, menerobos layar ke dalam. L dikalikan W, di mana W-nya itu adalah panjang ini. Ya, W-nya itu adalah panjang ini. Panjangnya itu W. Ya. L dikalikan W. Oke. Lalu demikian juga dengan keluarnya juga sama, di L dikalikan W. Ya. Apakah ada akumulasi panas? Nggak ada, steady state. Tuliskan 0. Ya. Sekarang kalau kita bagi semua dengan L, W, delta X, apa yang akan kita dapatkan? Yang akan kita dapatkan adalah DEX per DX sama dengan 0. Ya, harusnya ini minus DEX per DX sama dengan 0, tapi ya bolak-balik aja lah, kan sama dengannya sama 0 gitu ya. Jadi saya tulisan positif aja di sini. Ya, DEX per DX sama dengan 0. Perhatikan, sekarang simbol turunan yang kita punya adalah D. Dulu pas bicara momentum yang kita punya itu selalu do. Ya, do V XZ per do Z atau per do X gitu ya. Kenapa sih kita punya D? Nah, kemarin saya nggak tahu ya Bu Aci menjelaskan nggak? Karena perpindahan panas itu dia lebih sederhana ya, dia cuma ke arah-arah tertentu. Jadi dia nggak ada tensor ya. Dan kalau kita lihat di sini, kita cuma punya satu turunan terhadap X. Jadi dia pasti D gitu ya. Nah, persamaan ini bisa kita integrasikan. Kita akan dapatkan EX sama dengan C1. Ya. Biasa kalau ada konstanta begini kita gatel ingin menyelesaikan gitu. Kita langsung ingin, berapakah syarat batasnya? Nah, tapi kalau kita lihat di sini, kita tidak akan tahu berapakah syarat batas yang melibatkan EX gitu ya. Kita nggak tahu syarat batas untuk EX. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan persamaan ini di tahap ini. Kita harus masuk lebih jauh ya. Nah, sekarang si EX ini boleh aja saya pecah. Ya, boleh aja saya pecah menjadi anak-anaknya. Ya, anaknya apa saja. Yang pertama adalah ini ya. EX ini saya pecah. Saya lebih suka pakai Wacom, ngajarnya benar ternyata ya. Mungkin ini win-win buat kita. Nah, bisa warna-warni bagus. Nah, EX ini pertama bisa saya pecah menjadi ini ya, setengah rho V kuadrat ditambah rho U. Gitu ya, ada V-nya di depan ya, di belakang. Ini rasanya ya. Nah, V ini kan kalau di buku itu digambarkan atau di diktat digambarkan dia V-nya tebel ya. Artinya dia tuh vektor. Bisa Vx, bisa V, bisa Vz gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat terminologi yang pertama. Setengah rho V kuadrat plus rho energi dalam kalikan V. Kita punya perpindahan panasnya ke arah X. Ya, kita punya perpindahan panasnya ke arah X. Maka V yang akan kita lihat adalah V yang ke arah X. Ya, kita nggak lihat V ke arah Z atau ke arah Y. Karena perpindahan panasnya ke arah X ya. Ini adalah aspek konveksi. Kita melihat apakah ada panas yang terbawa konveksi ke arah X gitu ya. Nah, ini masalahnya kan nggak ada. V kita ke arah X ya. Kita di sini punya Vx nggak? Vx kita V ke arah X nggak ada. Vx itu 0. Ya. Adanya Vz. Tapi kita kan nggak bicara perpindahan panas ke arah Z sekarang. Bicara ke arah X. Nah, jadi Vx ini 0. Akibatnya bagian ini semua kita bisa abaikan. 0. Gitu ya. Anaknya E yang kedua.
Anaknya E yang kedua itu adalah Q ya, Q. Ini adalah konduksi ya. Dia isinya adalah minus K dt per dx ya. Nah, ini ada nggak? Ada. Ini betul, memang temperatur kita variasinya ke arah X. Ini ada. Yang ketiga adalah tau dikalikan V. Ya. Ini kalau dilihat di buku, ini semuanya tebal ini. Taunya tebal, V-nya tebal. Artinya dia punya arah tertentu. Bisa ketiga arah. Dia bisa ketiga arah artinya. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Sebenarnya tau V ini apa sih? Tau V ini kan sebenarnya adalah tau XX Vx ditambah tau XY Vy ditambah tau XZ Vz. Vx kita nggak punya, Vy kita nggak punya. Kita cuma punya Vz. Ya, betul kita punya Vz karena memang alirannya ada gradien kecepatan ke arah sana. Ya, untungnya punya juga tau xz ya. Jadi komponen ini ada. Ya, komponen ini ada. Ini kalau dituliskan lagi tau xz Vz itu adalah minus mu dvz per dx itu ya dikalikan Vz. Gitu ya. Iya ya, minus mu Vz dikalikan dvx dz dvz per dx ya. Sehingga si EX ini boleh saya tuliskan menjadi minus K dt per dx ya, dikurangi lagi mu minus mu Vz dvz per dx sama dengan C1. Dapat dari manakah saya ini? Dapat dari ini takut salah arti, ini bukan V tapi checklist ya, ini checklist artinya kita punya gitu ya. Ini dapat dari memasukkan anak-anaknya si EX, masukkan Q dan masukkan ini ke persamaan ini. Ya, kita dapatkan seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya ganti slide ya. Berikutnya, kalau persamaan tadi saya tulis ulang persamaannya ya, minus K dt per dx dikurangi mu Vz dvz per dx sama dengan C1 ya tadi gini ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat lagi ya. Ini ada sebuah langkah yang mungkin sedikit expert ya, bukan expert sih, cuman mungkin kayak teman-teman kayak, kenapa kepikiran seperti itu? Penyederhanaan sebenarnya. Ya, jadi jangan lupa bahwa kita punya velocity profile seperti ini. Ya, ini saya gambarkan ulang. Ini adalah velocity profile. Oke. Nah, Vz ini kalau teman-teman lihat, dia nilainya berubah-ubah di sepanjang Z. Di sepanjang X. Nilainya berubah-ubah sepanjang X. Dia tidak konstan. Artinya Vz ini adalah fungsi dari X ya. Kalau teman-teman mau menurunkan usil gitu ya, pakai Shell momentum balance atau pakai equation of motion for momentum itu ya, kita bisa dapatkan bahwa Vz ini sebenarnya adalah Vb dikalikan X per B ya, X per B, dia linear. Vb dikalikan X per B, jadi kecepatan yang atas dikalikan dengan X dibagi B. Berapakah sih sebenarnya jarak antara posisi yang sedang kita amati dengan jarak total gitu. Ini linear, ini persamaan linear. Nah, jadi saya bisa aja memasukkan pengetahuan itu, info itu ke persamaan saya. Saya akan dapatkan minus mu, bentar ya, saya pelan-pelan.
Saya suka salah di sini. X, masukin VZ-nya ke sini, kita jadi punya VB per B kuadrat. Ya kan? VZ sama dengan ini. dVZ per dx turunin sekali kan ya. Dapatnya apa? VB dibagi B gitu kan ya. Nah, terus dVZ per dx-nya disubstitusi pakai ini. Bentar ya. Benar nggak sih? Apa saya salah? dVZ per dx diturunkan dapatnya ini. Benar ya. dVZ per dx masukkan ke sini. Jadi nanti kita akan dapatkan psi minus mu dikalikan VZ, di mana VZ itu adalah VB dikalikan X per B dikalikan dVZ per dx. dVZ per dx itu adalah VB dibagi B. Ya, ini kan kalau dikaliin dapatnya minus mu minus mu X VB per B kuadrat. Ya, benar. Ini kuadratan aja. Sama dengan C1. Ya. Gitu. Nah, di sini kita lihat kita punya mu VB per B kuadrat ini ya. Dia adalah kita sebut sebagai SP. Kemarin teman-teman sudah dapat SI ya. SI itu produksi panas karena listrik. Nah, ini adalah SP ini adalah produksi atau produksi panas gitu ya, produksi panas karena adanya gaya viskos. Ya, gaya viskos. Namanya SP. S viskos ya, heat generation karena ada viskos force gitu ya. Nah, oke, itu pengenalan ya. Ini adalah pengenalan aja ya, SP itu apa. Nah, persamaan yang di atas ini ya, persamaan ini kalau teman-teman lihat dia bentuknya adalah punya satu diferensial gitu ya. Kita bisa integrasikan persamaan itu. Kita integrasikan terhadap T dan terhadap X ya. Kita akan dapatkan T sama dengan, ini integrasinya nggak susah tapi panjang ya, bebelit-belit. T sama dengan minus mu dibagi K VB per B kuadrat X kuadrat dibagi 2 minus C1 per KX ditambah C2. Ya. Jadi gimana cara integrasiinnya? Ini terlihat panjang. Suku ini pindah ke sebelah kanan ya. Lalu semua dibagi dengan minus K. Setelah itu diintegrasikan. Hati-hati saat integrasikan ya. Kemarin saya menemukan beberapa ada kesalahan mengintegrasikan. X diintegrasikan harusnya kan jadi setengah X kuadrat, tapi ada yang salah gitu ya. Lalu C1 per K diintegrasikan harus ada X-nya. Tambah C2 konstanta integrasi untuk integrasi yang barusan. Oke. Nah, sekarang kalau sudah dapat persamaan ini, kita lihat kita punya dua konstanta, C1 dan C2. Untuk menghilangkan dua konstanta ini, kita butuh dua syarat batas ya. Syarat batas yang pertama dan yang kedua. Ini kan temperatur sebagai fungsi dari, ini kalau kita lihat ya, temperatur fungsi dari X gitu ya, fungsi dari X. Berarti syarat batasnya harus pada pada X sama dengan sesuatu, T-nya sama dengan sesuatu. Pada X sama dengan sesuatu, T-nya sama dengan sesuatu. Ya.
Coba ada yang tahu nggak apa syarat batasnya? Di X mana kita tahu T-nya? Di X sama dengan B, T-nya berapa? Kan, kalau kita balik ke gambar yang sebelumnya ya, ini ya, di X sama dengan B, TB ya, kebalik kali ya, T-nya sama dengan TB. Nah, satu lagi di X sama dengan 0 di sini ya. Di X sama dengan 0, T-nya apa? T-nya T0. Ya. Terus kita masukkan si TB-nya, si T0-nya ke persamaan yang di atas. Kita akan dapatkan, masukin aja X-nya 0 ya. 0, 0 plus C2. Jadi ntar dapat T0 sama dengan C2 gitu ya. Jadi C2-nya T0. Setelah itu masukkan yang B ke atas sini sama dengan TB ya. Nanti ini masukkan yang sebatas yang pertama ini rada panjang jadinya ya. Rada berbelit-belit. Nah, akhirnya nanti kita akan dapatkan persamaan akhirnya adalah T min T0 dibagi T min TB akan sama dengan setengah dikalikan mu VB kuadrat dibagi K T min TB min T0 dikalikan X per B dikalikan 1 minus X per B ditambah X per B ya. Kalau teman-teman mengerjakan sendiri belum tentu dapat bentuknya seperti ini ya. Bentuknya bisa aja beda dengan ini. Ini adalah bentuk yang sudah diotak-atik, disederhanakan posisi-posisinya ya. Kenapa disederhanakan? Karena di sini saya ingin menunjukkan bahwa peristiwa perpindahan itu merupakan cara bagaimana kita bisa mendapatkan bilangan-bilangan tak berdimensi yang kita kenal selama ini. Selama ini teman-teman tahu Reynolds number ya. Ini didapat dari momentum transfer ya. Nah, di sini kita punya bilangan tak berdimensi lainnya. Dia ini ya. Nah, ini bagian ini kita sebut dia sebagai bilangan tak berdimensi Brinkman number. Ya, Brinkman number. Brinkman number ini menunjukkan perbandingan ya. Dia menunjukkan perbandingan. Antara apa perbandingannya? Perbandingan antara ini ya, yang atas. Yang atas ini adalah viscous heat. Artinya panas yang ditimbulkan karena adanya gesekan tadi. Yang kedua, perbandingannya terhadap yang di bawah ini, TB minus T0. Ini adalah heat flow atau perpindahan panas ya, karena ada delta T. Ya, seperti kasus yang kita punya di atas tadi ya. Tadi saya bilang kalau misalkan dia nggak muter, ya temperaturnya pindah sih dari T0 ke TB, tapi itu pindah karena perbedaan suhu aja. Nah, karena dia muter yang luarnya, maka ada perpindahan panas karena adanya gaya viskos tadi, gesekan segala macam ya. Akibatnya ada viscous heat yang terbentuk di situ. Nah, Brinkman number ini membandingkan viscous heat yang terbentuk dibandingkan dengan perpindahan panas cuman karena beda temperatur gitu ya. Mana yang lebih besar? Nah, jadi biasanya kalau misalkan Brinkman number-nya itu lebih besar dari 2 ya, lebih besar dari 2, nanti nih gini, pertama kalau misalkan dia nggak ada putar-putar ya, dia biasa aja. Kalau dia biasa aja, cuman perpindahan panas karena beda temperatur, maka profil temperatur akan menjadi seperti ini. Kalau misalkan dia ada perbedaan temperatur dan juga ada putaran ya. Perbedaan temperatur dan juga ada putaran. Nah, profilnya seperti apa? Profilnya bisa saja seperti ini. Ya, lebih panas di sini, bisa saja.
Tapi ada kasus khusus ya, kalau misalkan Brinkman number-nya itu lebih besar dari 2, maka profil temperaturnya akan jadi sangat menarik. Dia akan punya maksimum bukan di TB, tapi di suatu tempat di antara TB dan T0. Ya, profil temperaturnya bisa menjadi seperti ini. Ini T0, di atas ini TB, yang di sini maksimum. Gitu ya. Nah, sebenarnya viscosit ini seberapa penting sih gitu ya, seberapa sering sih kita bakal menemui dia. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi ya, tadi si viskosit ini munculnya itu, sumbernya itu adalah dari adanya tau dikalikan V ini, ya, tau dikalikan V. Ya kan ya, dia si viskosit ini kan muncul dari sini nih, dari mu VB kuadrat per B, dia kan produk viscous heat aspect, viscous heat generation. Dia kan muncul karena adanya ini ya, adanya shear stress ini, shear stress tau V. Nah, kalau kita lihat persamaannya, kita persamaan tau V ini ya, tau xz dikalikan V, tau xz itu adalah minus mu dvz per dx ya. Jadi artinya si viscous heat ini ya, si viscous heat ini dia baru ada secara signifikan ya, baru ada secara signifikan sampai harus diperhitungkan kalau kita punya dvz per dx yang nilainya besar ya, artinya perubahan kecepatan ke dalam sebuah jarak itu nilainya besar ya, artinya antara V-nya harus besar banget ya, dan itu sangat sulit dicapai biasanya, atau X-nya itu harus kecil banget jaraknya ya. Makanya di sini digambarkan dari awal bahwa jarak antara dua silindernya itu sangat kecil ya. Nah, jadi dalam jarak yang kecil itu, ya jarak kecil kayak begini, yang atas berputar dengan kecepatan yang lumayan, yang bawah diam, jaraknya kecil, maka velocity profile-nya itu bisa lumayan ya. Velocity profile-nya itu bukan seperti ini sebenarnya ya, tapi dia bisa jauh lebih ekstrim. Seperti ini misalkan. Ya. Nah, jadi nilai viscous heat ini baru signifikan untuk diperhitungkan kalau ada gradien kecepatan yang sangat besar ya. Contoh aplikasinya adalah, saya lupa namanya ya, sorry. Anak-anak cowok di sini ada yang suka otomotif nggak? Suka ngoprek mesin, mobil, motor gitu? Ada nggak? Ada yang namanya bearing ya, kalau nggak salah ya, bearing bukan sih namanya? Lahar apa bearing sih? Saya lupa ya, lahar apa bearing. Dia itu apa ya, bentar coba. Saya sebentar ya, saya Google sebentar ya. Apa? Bearing ya, bearing kan ya namanya kalau nggak salah ya. Bearing tuh yang seperti ini nih. Papa saya punya bengkel, jadi saya dari lahir cepat saya gede di bengkel, tapi saya nggak pernah hafalin kayak begitu nih, yang kayak gini nih. Saya cuma tahu gambarnya. Ini nih. Ini bearing yang namanya bearing betul. Atau ada juga suka disebut lahar kalau nggak salah. Tahu nggak ini? Pada tahu nggak? Dia ini kan silinder dengan silinder, terus buat muter dari tengah-tengah itu ada oli. Jadi oli itu masuk ke tengah-tengahnya, terus dia muter. Dia harus ada oli, kalau nggak ada oli dia nggak bisa panasan. Nah, si olinya itu yang di tengah-tengah antara dua silinder itu, dia itu mengalami viscous heat. Ya. Jadi ada konduksi panas di situ. Gitu ya. Jadi salah satu aplikasi viscous heat itu yang nyata yang saya tahu itu adalah di bearing seperti ini. Udah kan? Oh, belum. Itu window tadi. Oh, window. Oh, sorry. Ini kan stop presenting. Bisa window bisa dipilih yang buku tadi atau enggak yang kayak ini mana? Tadi di mana? Muncul ke sini kan? Iya ya. Ke sini. Tapi nggak muncul.
Ini udah muncul. Oh, udah muncul di mereka ya? Oke. Oke. Ya, jadi ini salah satu contohnya ya, aplikasi yang saya tahu secara nyata adalah di mana sih viskosit itu bisa terbentuk gitu ya. Dari mana sih bisa ada panas karena gesekan yang signifikan itu di bearing. Ya, di yang lain kalau secara teoritis ada contoh-contohnya di buku ya. Buku itu ada kasih contoh dia kalau misalkan kita punya mengekstrusi polimer gitu ya, atau ada contoh-contoh yang lain lah. Tapi yang nyata yang pernah saya lihat dengan mata saya barangnya ini gitu ya. Kembali lagi ke slide. Oke. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan profil temperaturnya di sini ya. Kalau misalkan ternyata ya, kalau ini cuma berandai-andai. Kalau misalkan ternyata di antara dua silinder tadi itu temperaturnya sama, di sini T0, di sini T0, temperaturnya sama. Maka nanti di sini di persamaannya akan menjadi lebih sederhana. Ya, nggak ada perbandingan panas seperti ini. Ya, yang tangan kemarin harus belajar konduksi ya, konduksi unsteady state ya. Jadi akan pasti ngeliat ini kayak deja vu ngeliat persamaan ini ya, ada T min T per T min T. Nah, kalau misalkan temperatur antara dua silinder itu sama, T0 sama T0 gitu ya, nanti persamaan di sebelah sini akan menjadi jauh lebih sederhana. Begitu? Ada pertanyaan? Boleh minta kotekannya Bu. Minta apa? Ini yang slide yang ini Bu. Oh, slide ini. Iya, ntar dikasih. Kemarin SU juga saya kasih kan ya? Udah saya kasih belum SU? SU udah saya kasih belum ya? Kayaknya udah deh, udah saya upload di Teams. Nanti ini saya upload di Teams lagi ya. Oke Bu. Iya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Atau sudah jelas? Sebenarnya kan kalau belajar peristiwa perpindahan itu yang susah itu belajar peristiwa perpindahan momentum. Kenapa susah? Karena belum pernah tahu sebelumnya gitu ya. Karena kayak, apa ini? Kenapa tiba-tiba ada persamaan-persamaan yang panjang seperti ini? Tapi kan setelah belajar momentum itu ke energi biasanya gampang. Kenapa gampang? Karena semuanya analog ya, semuanya analog. Di momentum ada V, di energi ada E. Masing-masing anaknya 3 lah sama tuh. Maksudnya anak 3 gitu ya. Terus semuanya harus dikalikan luas area. Sama lah. Jadi kalau misalkan dari momentum ke energi itu ngertinya kayak cuman ganti simbol gitu sebenarnya ya. Mirip lah kayak cuman ganti simbol. Tapi semuanya sama. Jadi biasanya teman-teman pasti lebih expert lah kalau mengerjakan energi nanti. Kenapa? Karena sudah belajar momentum berkali-kali ya sampai ujian. Jadi energi itu biasanya isi-isi lah. Ya, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Udah jelas ya? Mudah-mudahan jelas ya. Mau tanya. Ya, silakan Atira. Kenapa ya Bu kalau ngambil kontrol volume itu nggak kayak sebelumnya pas di momentum kan pakainya yang silinder itu Bu? Oh, pakai yang silinder. Kenapa ini pakai kartesian gitu ya maksud Atira ya? Oke, gini ya. Kenapa sekarang kita pakai kartesian gitu ya? Kenapa nggak pakai silinder? Karena kalau misalkan pakai silinder ya, berarti nanti kayak gini ya. Gini kan kontrol volumenya. Ya, kontrol volumenya kayak gini. Nah, gini ya. Sumbu yang terlibat apa? Sumbu yang terlibat adalah sumbu R, ya kan? Radius gitu ya. Dan sumbu apa? Bukan Z. Kalau Z gampang. Kalau R sama Z di silinder itu gampang. Ini ada muter loh. Ada muter itu berarti nanti yang terlibat adalah sumbunya sumbu theta. Ya, ada sumbu theta. Nah, kalau misalkan mau nyobain, boleh aja pakai sumbu theta ya. Boleh pakai sumbu theta. Tapi nanti jadinya akan jadi sangat rumit menurunkannya ya. Boleh, memang yang paling ideal menurunkannya pakai silinder. Betul Atira, ya ini ideal pakai silinder. Tapi susah. Ya susah. Kenapa susah? Silahkan dicoba ya. Susah gerak. Ngejelimet ya.
Makanya dari sejak momentum, kita tidak pernah mengerjakan putar-putaran pakai Shell momentum balance. Kita selalu pakai equation of motion kalau ada putar-putaran, ya. Karena ngerjain putaran pakai Shell momentum balance itu ya rumit lah, ya. Jadi kenapa di sini kita bisa menyederhanakan pakai Cartesian? Alasan kedua yang sebenarnya alasan fundamentalnya adalah karena jarak di antara dua silinder ini sangat kecil, ya. Kalau jaraknya sangat kecil dan saya ambil bagian kecil seperti ini, ya, bagian kecil seperti ini, dia itu akan punya lengkungan yang sangat kecil, ya, lengkungan yang sangat kecil. Itu loh kayak kenapa kita nggak pusing padahal bumi muter, karena buminya sangat gede gitu ya. Nah, kalau misalkan seperti jarak ini sangat kecil dibandingkan radiusnya, maka ketika kita mengambil porsi kecil, dia akan terlihat hampir mirip dengan lurus-lurus aja gitu, mirip dengan persegi panjang. Ya, gitu. Ya, itu juga kenapa kan bumi terlihat datar gitu ya, padahal dia kan bulat. Ya karena kita kecil kita dibandingkan dengan radius bumi yang sangat besar. Gitu ya, mungkin kecuali kalau misalkan teman-teman penganut Flat Earth Society mungkin ya nggak pernah ada ini sumbu putar-putar seperti ini ya, mungkin datar aja semuanya. Oke, itu kali Atira, mudah-mudahan bisa menjelaskan. Ibu maaf, tapi kalau nggak muter juga pakai Cartesian juga. Kalau apa? Sorry? Kalau nggak muter. Kalau nggak muter gitu ya tetap aja pakai karpet. Ya kalau misalkan ketebalan dia jauh lebih tipis, jadi ketebalan yang sedang kita lihat gitu ya, ketebalan tempat kita beroperasi ini jauh lebih kecil dibandingkan radiusnya, boleh pakai Cartesian. Itu namanya penyederhanaan keadaan namanya. Gitu. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri ya sampai di sini ya.